karimah, jauhi gibah, raih hidup berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul anbiya wal mursalin. Gimana kabarnya sahabat karimah? Semoga selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Rabu, kita akan berbincang kembali dalam karimah kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Kali ini saya Ayunur Maulidian akan menemani teman-teman semua bersama Ustadzah tersayang kita, Ustadzah Eti Mamluatul Karimah. Nah, hari ini kita akan membahas apa nih kira-kira? Kita tanya Ustadzah dulu aja yuk. Hari ini kita mau bahas apa nih Ustadzah? Membahas tentang diri. Membahas tentang diri. Waduh, ini berat ini kayaknya. Masya Allah. Jadi kita hari ini akan membahas tentang diri, tepatnya pantaskah Allah menolongku? Nah, ini siapa nih yang sedang butuh pertolongan? Pertolongan siapa lagi yang paling besar kalau bukan pertolongannya Allah? Oke, kalau begitu daripada berlama-lama, kita dengarkan langsung dari Ustadzah bagaimana kira-kira agar Allah menolong kita. Silahkan Ustadzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kembali bertemu dalam majelis karimah yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat apa yang ada dalam diri kita masing-masing ya. Dan saya mengambil tema ini sebenarnya mengambil dari judul buku ya. Jadi ada satu buku yang bagi saya menarik ya. Judulnya adalah Falnabda bi anfusina ya. Mari kita memulai dengan diri kita sendiri. Dan ketika saya membaca buku tersebut di mukodimahnya, baru mukodimahnya ya, ternyata penulis ternyata di sana beliau menjelaskan ya, ketika melihat ke diri saat membutuhkan pertolongan, ternyata pertolongan itu tidak kunjung datang begitu. Betul. Ketika sudah ada usaha dan kemudian berdoa dan pertolongan itu tidak kunjung datang ya. Beliau berpikir ya, ada apa? Ada hal-hal apa yang harus diperbaiki seperti itu, atau ada hal-hal yang memang harus dilakukan ya untuk bisa mendapatkan pertolongan tersebut ya. Dan ternyata ketika melihat ke diri beliau dan kemudian melihat kepada apa yang dijalani ya oleh Rasul, para sahabat dan salafus soleh ya, ternyata beliau melihat bahwa diri beliau jauh ya dari apa yang mereka lakukan ya, sehingga mereka layak mendapatkan pertolongan itu ya. Sehingga setelah baca mukodimah itu akhirnya otomatis penasaran ya kita dengan isinya. Dan di sana dijelaskan ya syarat ya untuk mendapatkan pertolongan itu, kemudian juga disebutkan ciri ya, bukan ciri ya, apa namanya, sifat ya, ciri atau karakter ya seseorang ya yang ia menjadi generasi yang mendapatkan pertolongan itu ya. Dan ketika saya coba baca satu persatu ya, sebenarnya banyak di sana, ada sekian, ada 30-an lebih mungkin ya. Tapi saya coba ternyata antara satu dengan yang lain bisa digabung ya. Dan pada kesempatan kali ini ya saya mencoba menggabung itu, dan tujuan utamanya untuk diri saya pribadi ya, untuk kemudian menjadi bahan introspeksi ya, untuk menjalani kehidupan saat kemudian kita butuh pertolongan, tapi kemudian pertolongan itu rasanya tidak kunjung datang begitu ya. Di sana saya awali dengan membaca bahwa di Al-Qur'an ya, di surat An-Nisa ya, kita mendapatkan ayat yang bunyinya wa khuliqal insanu dha'ifa ya, dan manusia itu diciptakan ya dalam kondisi lemah ya. Karena lemah ya otomatis namanya orang lemah itu butuh ditolong begitu ya, butuh pertolongan, dan yang paling bisa menolong kita itu adalah Allah begitu ya. Nah, selain itu kemudian kita juga mendapati bahwa Allah itu pasti begitu ya, pasti memberi pertolongan ya, saat kita membutuhkan pertolongan itu ya. Karena
penggunaan lafadznya ya. Uti Ayu pasti sudah belajar belum ya? Sudah ya. Nggak tahu Di tuh. sana disebutkan walayan suranallahu mayan suruh ya. Pasti Allah akan menolong ya. Ada lamu taukidnya ya. Sudah Dan Ustaz. sudah berarti ya. Dan Allah pasti menolong ya orang yang menolongnya. Nah, kemudian ya di surat Ar-Rum ya, di kisah penaklukan ya, penaklukan Romawi itu ya, di sana disebutkan yauma idzi yafrahul mu'minun begitu ya. Pada hari itu orang-orang mukmin bergembira ya. Kemudian binasrillah, dengan pertolongan Allah, yansyuru mayyasya ya. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada yang Allah kehendaki ya. Dari tadi ya, manusia itu lemah, kemudian Allah pasti menolong ya, kemudian kemenangan yang didapatkan oleh seorang mukmin juga karena pertolongan Allah, dan Allah akan memberikan pertolongan ke yang Allah kehendaki ya. Betul. Muncul keyakinan, berarti pertolongan itu pasti Allah berikan, tinggal kemudian ya kita ini termasuk yang Layak nggak sih gitu ya, layak nggak sih mendapatkan pertolongan itu. Nah, dari buku yang saya ceritakan tadi ya, syaratnya itu satu yang kalau pakai istilah bahasa Arab ya, cuma satu, sholah ya. Masya Allah. Orangnya soleh itu ya. Artinya syaratnya hanya satu ya, yaitu sholah. Artinya ketika ya kita ingin kemudian mendapatkan pertolongan, kita melayakkan diri untuk mendapatkan pertolongan itu, dan syaratnya hanya tadi ya, sholah ya, artinya menjadi orang yang solih ya. Kalau skupnya keluarga, berarti keluarga kita harus keluarga yang solihah ya. Kalau skupnya lingkungan ya, lingkungan kita juga harus lingkungan yang solih. Kalau skupnya lebih besar lagi ya, artinya di skup itu ya kesolah ya, kesolihan itu harus ada gitu ya. Kemudian di buku itu juga ya, saya sampaikan ada beberapa ciri ya, karakter apa namanya, generasi ya, yang kemudian mendapatkan layak mendapatkan pertolongan itu ya. Yang pertama ya, di situ disebutkan tajarrud ya. Saya sebenarnya sulit mengartikan tajarrud itu, tapi maksud dari tajarrud ya, intinya adalah ketika seseorang, kalau di nahwu di sorof itu ya, fi'il mujarrad ya. Fi'il mujarrad itu kan berarti fi'il nggak ada tambahannya ya, fi'il asli begitu. Nah, ketika syaratnya adalah tajarrud ya, berarti niat kita asli ya, niat kita hanya satu ya. Untuk apa? Hanya untuk mendapatkan ridho ya, hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Setiap apapun yang kita lakukan ya, itu agar kita layak mendapatkan pertolongan adalah tadi, niat kita harus mujarrad. Ya. Kalau ada fi'il mujarrad, sekarang ada niat mujarrad ya, niatnya hanya karena Allah ya. Dan itu bisa kita buktikan ya lewat kisah ya, insya Allah Ti Ayu juga mungkin sudah hafal ya, kisah 3 orang ya, 3 orang laki-laki yang mereka terjebak di goa ya, masih ingat ya? Betul. 3 orang laki-laki yang mereka terjebak di goa, dan ternyata mereka tidak bisa keluar ya dari goa tersebut ya. Yang kita tahu masing-masing kemudian menyebutkan amal kebaikan ya yang sudah mereka lakukan ya. Yang pertama adalah laki-laki yang pertama, amal kebaikannya adalah birrul walidain ya, artinya berbakti kepada orang tuanya luar biasa, sampai ketika harus memberi susu ya ke ayah ibunya sudah tidur ya, dia membiarkan tangannya itu memegang susu itu sampai mereka terbangun ya. Dan di akhir dari cerita laki-laki yang pertama, ia mengatakan bahwa jika apa yang aku lakukan ini ya hanya untuk mendapatkan ya ridhomu begitu ya, maka fafarij anna, maka berilah solusi kepada kami begitu ya. Dan ternyata akhirnya pintu goa yang tertutup tadi ya, batu besar yang menutup itu tergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar gitu ya. Kemudian di di kisah yang kedua ya, laki-laki yang kedua apa itu, menghindari zina ya. Jadi kan yang kedua itu kan dia suka dengan sepupunya ya,
Dia suka dengan sepupunya dan dia ingin menikahi sepupunya itu, tapi sepupunya tidak mau begitu ya. Suatu kali masa sulit, akhirnya sepupunya itu datang ya, dan sepupunya itu minjam uang ya. Kemudian laki-laki itu mau meminjamkan dengan syarat ya, dengan syarat bahwa si wanita tersebut mau digauli ya, dan wanita tersebut mau, tapi saat akan digauli ya, wanita tersebut mengatakan ittaqillah ya, bertakwalah kepada Allah, wala tanfudul khotam illa bihaqiha. Janganlah kamu istilahnya buka segel begitu ya, kecuali dengan cara yang hak ya. Kemudian laki-laki itu membatalkan niatnya dan ia mengatakan, kalau apa yang aku lakukan ini ya karena ingin mendapatkan ridhomu ya, maka ya berilah ya kemudahan. Akhirnya terbuka lagi, tapi ternyata belum terbuka juga, artinya belum, sudah terbuka tapi belum bisa keluar ya. Akhirnya laki-laki yang ketiga ya menyebutkan kebaikannya juga, yaitu ada pekerja yang di rumahnya semuanya sudah mengambil upah kecuali satu orang ya, dan satu orang ini pergi begitu saja. Nah, uang dari si pekerja yang sudah pergi ini kemudian dikembangkan oleh si laki-laki tadi dan menjadi beranak pinak ya, menjadi harta yang sangat banyak ya, sampai kemudian si pekerja tadi datang meminta upahnya dan orang tersebut mengatakan, ini semua yang kau lihat adalah hasil dari upahmu dulu begitu ya. Dan kemudian pekerja tadi ya membawa semuanya ya, tidak meninggalkan apapun, dan orang yang menjaga amanah harta dari si pekerjanya tadi ya mengatakan bahwa jika kemudian ini aku lakukan begitu ya untuk mendapatkan ridhomu ya, maka kemudian berilah jalan kepada kami. Dan akhirnya pintu goa terbuka dan 3 orang ini bisa keluar ya dari goa tersebutnya. Artinya kalau dilihat amalannya harian sekali begitu ya, betul. Tapi karena tajarutnya niyah tadi ya, karena memang niatnya mujarrad ya, hanya karena Allah, ya Allah kemudian memberikan ya pertolongan kepada mereka itu ya. Jadi mungkin ada pengalaman Uti Ayu ya, atau kemudian sahabat semua yang pernah ya ada dalam kondisi sulit begitu ya, dalam kondisi berat ya, tapi kemudian buntu ya. Artinya enggak tahu saya mau ngapain ini gitu ya. Kita enggak tahu mau berbuat apa ya. Kita coba kemudian melakukan sesuatu dan mentajarutkan niat kita ya, mentajarutkan niat kita karena Allah gitu ya. Kemudian itu tadi baru pertama ya. Itu ya. Kemudian kita coba yang kedua ya. Yang kedua tasarruf fil khairat begitu ya. Jadi menyegerakan ya, bersegera melakukan kebaikan ya. Kalau tadi bab niatnya, sekarang menyegerakan ya, melakukan kebaikan ya. Di sana saya baca ya, di luar buku yang saya ceritakan tadi ya, kita melihat di kisah Zakaria ya. Nabi Zakaria itu kan sudah sepuh ya, kemudian istrinya juga mandul begitu ya. Betul. Tapi kemudian Allah mentakdirkan ya, memberi mereka keturunan yaitu Yahya ya. Makanya di surat Al-Anbiya itu kan disebutkan ya, wa wahabna lahu Yahya ya, dan kami memberikan ya kepada Zakaria Yahya ya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami memperbaiki kondisi istrinya. Nah, innahum kanu ya, karena begitu ya, karena mereka dulu ya yusari'una fil khairat, karena mereka menyegerakan diri untuk melakukan kebaikan, kemudian wa yad'unana raghaban wa rahabah, dan mereka berdoa ya kepada Allah dengan khauf dan roja kalau bahasa kita ya, wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk ya. Nah, pertolongan Allah yang diberikan kepada keluarga Zakaria ya, dikarenakan yusari'una fil khairat ya, karena menyegerakan melakukan kebaikan ya. Kebaikan itu banyak ya. Ada yang memang yang waktunya mendesak, ada yang waktunya panjang ya. Poin kita bukan masalah berapa banyak waktu yang tersedia untuk kita melakukan kebaikan, tapi
saat kebaikan itu ada di depan kita dan kita mampu melaksanakannya, apakah kita menyegerakan atau tidak ya. Contoh paling simpel adalah sholat ya. Betul. Ya. Susah sekali Berapa? justru. Berapa banyak yang mikirnya sholatnya jamnya sampai jam berapa Betul, ya. betul. Bukan berpikir ini sudah masuk jam sholat, saya harus segera sholat ya. Seringkali masih jam 2, masih ada kan waktu sholat duhur. Iya memang masih ada, Betul. tapi sudah mendekati waktu asar ya. Jadi kita tidak berpikir jauh ya untuk menyegerakan kebaikan ini, kita berpikir sholat sajalah ya, sholatnya. Ketika kemudian datang waktu sholat ya, apakah kita menyegerakan ya melaksanakan sholat itu, atau kita masih sibuk ya dengan urusan kita yang kategorinya tidak mendesak ya, tidak mendesak ya. Karena ada pikiran bahwa kan sholat duhur waktunya sampai Panjang. nanti gitu. Atau waktu sholat maghrib kan masih sekian gitu. Itu ya. Itu salah satu contoh saja ya. Betul. Atau contoh yang lain adalah ya ketika seseorang belum diberikan kemampuan untuk membaca Al-Qur'an ya. Ada yang berpikirnya nantilah kalau sudah nganggur ya. Iya, betul. Atau nanti kalau sudah tua, atau nanti kalau sudah anak-anak besar ya. Padahal ya kesempatan itu bisa jadi tidak datang karena ajal segera menjemput kita ya. Artinya untuk yang kedua ini ya, untuk yang bagian kedua ya, menyegerakan ya untuk melakukan kebaikan, ini juga syarat begitu. Bukan syarat ya. Ini juga ciri begitu ya. Ciri seorang generasi ya, generasi yang akan mendapatkan pertolongan itu ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah ya, yang ini mungkin ada yang berpikir saya kan bukan dai begitu ya. Saya kan nggak banyak ilmunya, jadi itu nggak wajib bagi saya ya. Apa itu ya? Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan ya, dilakukan bukan karena seseorang itu sebagai orang yang sudah banyak ilmunya baru bisa melakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa dilakukan ya siapa saja, karena perintah itu tidak dikhususkan untuk orang-orang dengan syarat tertentu ya. Kalau kita lihat di Quran itu kan disebutkan ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd gitu ya. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan ya, ba'duhum awliya'u ba'd ya. Sebagian mereka menjadi penolong ya bagi sebagian yang lain ya. Kita nggak lihat sampai ayat itu saja, lihat ayat belakangnya ya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ya. Ada kata-kata memerintahkan yang ma'ruf ya dan melarang yang mungkar ya. Kemudian ada hadis ya, yang saya kalau baca hadis itu rotok piye gitu ya. Rotok itu bahasa Indonesia ya. Agak Ustaz. Walladzi ya. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya ya. La ta'muranna ya, la ta'muranna bil ma'ruf ya. Menggunakan lamul taukid lagi ya. La ta'muranna bil ma'ruf ya. Kalian harus melakukan ya amar ma'ruf gitu. Wala tanhauna 'anil munkar ya, dan kalian ya juga harus mencegah ya kemungkaran ya. Kemudian di sana dilanjutkan ya. La yushikanallah ayyab'asa 'alaikum iqaban ya. Kalau kalian tidak melakukan dua hal tadi ya, maka Allah akan mengirimkan ya kepada kalian iqab ya. Nah, di belakang kata itu disebutkan tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian berdoa kepada Allah tapi kalian tidak diijabahi doanya. Kenapa? Ya karena tadi tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan kita dalam kondisi saat butuh pertolongan, kita kemudian doa kepada Allah agar Allah memberikan kita pertolongan, tapi ternyata tidak ditolong. Kita nggak layak ya tadi ya. Kita nggak ditolong karena kita nggak layak. Kenapa nggak layak? Karena ya tidak amar tadi
apa namanya, kriteria kita nggak memenuhi ya, nggak memenuhi ya. Jadi untuk amar ma'ruf nahi mungkar bukan karena dia seorang ustadz, ustadzah, dia seorang dai besar, bukan karena itu, tapi itu adalah kewajiban kita semuanya, dan itu menjadikan kita ya layak untuk mendapatkan pertolongan Allah begitu ya. Dan kembali seperti halnya berbuat baik tadi ya, rasanya orang sudah mikir kemana-mana, padahal ternyata dari hal keseharian ya banyak yang belum menyegerakan ya. Begitu juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, kadang berpikirnya harus datang ke bar ngancurin sesuatu. Harus ya, yang besar-besar gitu, harus gitu yang ya, besar-besar itu. Tidak, kita memulai fal nabda bi anfusina tadi ya. Kita mulai dari diri kita dan dari yang paling kecil ya. Contoh, jika ia seorang anak ya, bagaimana kemudian ya ia bisa amar ma'ruf ya ke keluarganya atau ke saudara-saudaranya yang lain ya. Jika ia seorang ibu, bagaimana seorang ibu mengarahkan anaknya ya. Nak, waktunya sholat, nak ayo ngaji, nak ya bereskan kamarmu, nak ya, kemudian makan pakai tangan kanan, itu sudah sebuah amar ma'ruf begitu ya. Atau kalau yang nahi mungkar, nak kalau berkata yang baik, kata-kata tadi nggak baik jangan lagi diulangi, itu sudah bentuk nahi mungkar ya, yang siapapun bisa melakukannya ya. Saya pakai versi yang kecil-kecil saja dulu ya, di betul, ya, karena terkadang kita berpikir ke yang jauh, ternyata di dalam rumah kita ya atau di orang-orang terdekat kita hal tersebut belum kita lakukan ya gitu. Atau ke tetangga kita yang mungkin biasa bisik-bisik ya. Saya kalau ke tetangga suka bilang, "Ojo bisik-bisik Mbak, ayo ngomongin di forum" gitu ya. Bener. Artinya ketika itu urusannya dengan orang banyak, kita sampaikan di forum ya, agar kemudian kalau itu disetujui ya ada ketok palu ya. Kalau itu nggak disetujui ya sudah, artinya semua legowo kalau kemudian di sebuah forum ya yang kita tidak membiasakan di depan apa, di belakang beda, kita tidak membiasakan itu. Dan itu juga bentuk ya amar ma'ruf nahi mungkar kita ketika ya ada hal seperti itu di sekitar kita ya. Kemudian ya, yang selanjutnya yang keempat ya. Empat ya. Karakter ya atau ciri ya generasi yang mendapatkan pertolongan adalah ya ketika ia selalu menjaga dirinya berakhlak baiknya. Artinya akhlak ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak gitu ya. Kita sudah hafal sekali ya. Sesungguhnya ya aku ya diutus untuk menyempurnakan akhlaknya. Jadi akhlak ini menjadi muara ya dari semua apa yang kita lakukan ya. Kalau kemudian seseorang ya banyak melakukan kebaikan ya, tapi banyak melakukan kewajiban ataupun yang sunnah ya ataupun yang mubah, tapi kemudian belum berefek ya kepada akhlaknya ya, perlu dicek begitu ya. Apakah saya melakukan itu hanya karena menggugurkan kewajiban saja ya, atau itu memang sudah sampai hati saya sehingga ketika saya sholat saya rajin ya akhlak saya harus lebih baik ya. Atau ketika saya puasa ya berarti saya juga bisa menahan hal-hal yang memang harus ditahan begitu ya. Jadi akhlak ini menjadi syarat ya, menjadi ciri ya seseorang ya untuk mendapatkan pertolongan tadi ya gitu ya. Kemudian ya kita ingat satu hadis ya yang di sana disebutkan bahwa Rasulullah ditanya ya, apa yang banyak menyebabkan seseorang masuk surga ya. Rasulullah menjawab dua hal ya, taqwaullah wa husnul khuluq ya. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik ya. Kemudian ketika ditanya ya, apa yang banyak menyebabkan seseorang masuk neraka ya? Rasulullah menjawab dua. Al-famu wal farju ya, ternyata mulut ya dan kemaluan ya. Al-famu ini tidak hanya lisan ya, tidak hanya omongan ya, makan ya, betul, mungkin kemudian mulut kita menunjukkan ketidaksukaan begitu ya. Artinya kita memahami al-famu ini tidak hanya lisan ya, tapi ya mungkin bisa jadi nafsu makan kita ya,
kan masuknya lewat mulut ya. Betul. Atau kemudian gerakan ya, gerakan yang ada di mulut kita yang menunjukkan ke penghinaan kita kepada orang lain begitu ya. Dan di sana ya sangat jelas ya bahwa yang memang banyak memasukkan ya seseorang ke surga ya adalah taqwallah wa husnul khuluq ya. Tidak hanya takwa tapi ya. Wa itu kalau yang belajar bahasa Arab berarti dua-duanya dong, takwa dan ya. Beda dengan takwa au. Ini kan taqwallah ya. Taqwallah wa husnul khuluq berarti takwa dan akhlak yang baik ya. Jadi ketika kita ya berusaha ya menghiasi diri kita dengan akhlak baik ya, nggak dihargai orang nggak masalah ya. Orang nggak menganggap nggak masalah ya. Yang kita yakini bahwa ini cara saya untuk melayakkan ya diri saya mendapatkan pertolongan dari Allah ya. Jadi bisa jadi ya sama-sama ya ingin sampai, misalnya pedagang begitu ya, sama-sama dengan umur yang sama, dengan waktu jualan yang sama, dengan modal yang sama ya, kemudian dengan produk yang dijual sama. Ini saya ngomongnya pedagang karena saya pedagang, Uti Ayu juga pedagang. Betul sekali ya. Sama-sama pedagang ya. Nah, sama-sama ingin mendapatkan keuntungan ya. Nah, ketika kemudian mereka berdagang dengan kondisi yang sama semuanya tadi ya, apakah kemudian keuntungan yang mereka dapatkan nantinya sama? Belum tentu. Tidak bisa menjamin kita ya. Betul. Atau kemudian pelanggan datang ke mereka ya, jumlahnya bisa sama, kita nggak bisa menjamin juga ya. Kalau pelanggannya jumlahnya sama, keuntungannya sama ya, perlu kita cek lagi apakah keberkahan dari harta yang mereka dapatkan sama. Saya yakin tidak mesti sama begitu ya. Nah itu semua kembali ya ke tadi apa yang didapat ya itu adalah karena pertolongan Allah, dan yang kemudian mendapatkan lebih ya itu karena ada campur tangan Allah, karena ia layak begitu ya. Betul. Mendapatkan pertolongan tadi ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima ciri ya atau karakter ya generasi yang mendapatkan pertolongan adalah yang membiasakan diri untuk seimbang ya, mu'tadil ya. Seimbang di sini ya, yang saya maksudkan adalah ya, di diri kita ini kan ada jasad ya, ada jasadnya, ada akalnya ya, ada ruh ya. Dan setiap hal ini membutuhkan nutrisi ya. Sekarang kan banyak orang ngomong suplemen, nutrisi dan lain sebagainya, saya ikut-ikut deh ya. Ya, jadi akal kita perlu nutrisi, ruh kita perlu nutrisi ya. Kemudian jasad ya, fisik kita juga memerlukan nutrisi ya. Sehingga ya ketika kemudian kita ingin menjadi ya seseorang yang layak mendapatkan pertolongan, kita coba ya seimbang untuk memenuhi tiga hal ya dalam diri kita, memenuhi nutrisi untuk tiga hal yang ada dalam diri kita ini ya. Kita bisa ingat ya, mungkin Uti Ayu pernah membaca atau mungkin mendengar cerita kisah Abu Darda ya. Abu Darda itu kan disaudarakan dengan Salman ya. Betul. Dan waktu itu Salman datang ke rumah Abu Darda, melihat Ummu Darda itu dalam kondisi lusuh ya. Kemudian Salman bertanya, ya, ada apa dengan dirimu? Ya. Kemudian Ummu Darda menyampaikan bahwa saudaramu itu ya, sudah tidak suka dunia begitu ya. Kalau nggak salah begitu ya. Kurang lebih ya. Yakrohu dunia atau seperti apa ya. Kemudian saat Abu Darda datang, ya, Abu Darda menyiapkan makan untuk Salman ya. Dan ia mengatakan bahwa makanlah makanan ini, aku puasa. Kemudian Salman mengatakan, aku nggak mau makan kalau kamu nggak makan. Akhirnya Abu Darda makan. Begitu juga di malam hari ya. Di malam hari maunya Abu Darda adalah sholat terus ya. Betul. Tapi dilarang ya sama Salman, kecuali pada pada akhir malam. Di sana mereka sholat ya, sholat bersama. Kemudian Salman mengingatkan ya kepada Abu Darda ya bahwa innali rabbika alaika hak ya, artinya Rabbmu memiliki hak atasmu.
keluargamu memiliki hak atasmu, fisikmu memiliki hak atasmu. Artinya apa yang disampaikan ya oleh Salman ini mengingatkan Abu Darda dan juga kita semua bahwa keseimbangan ya untuk diri kita ya kita jaga begitu ya. Ketika kita kemudian ya sibuk misalnya ya sholat terus ya baca Quran terus ya, tapi ternyata kemudian anak kocar-kacir gitu ya, atau kemudian ya kita sibuk ya ngurusi keluarga kita ya, ternyata ibadah kita kocar-kacir, itu juga tidak tepat. Atau kemudian ya kita sibuk beribadah, sibuk ngurusi fisik kita, mau makan makanan bergizi atau kemudian sibuk olahraga, tapi kemudian kebutuhan ruh kita ya, kita tidak diisi ya, akhirnya pasti ya akan ada kalau kita oleng gitu ya, kita akan oleng ya kondisi kita itu ya. Jadi keseimbangan ya ini juga ternyata menjadi ciri generasi ya, menjadi ciri generasi yang mendapatkan pertolongan ya. Jadi makanya kalau kita baca satu persatu ya, yang bisa kita baca itu kan ayat Al-Quran, hadis, kemudian kisah gitu ya. Di sana kita dapati ya, ketika ada perintah, ada anjuran qiyamul lail, tilawah Quran ya, di saat yang sama kemudian ada ada hal yang juga harus kita lakukan, yaitu berkuda lah, berenang. Nah, itu kan sebenarnya untuk menyeimbangkan. Ya menyeimbangkan. Kemudian ada aturan dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Nah, itu kan sebenarnya untuk menyeimbangkan kondisi fisik kita ya. Artinya kalau kita baca keseluruhan ya, dan entah kapan ya bisa membaca keseluruhannya itu ya, kita akan dapati ternyata ya agama Islam itu luar biasa ya, tidak hanya mengarahkan kita untuk fokus pada ruhi kita gitu ya, tapi fisik kita, akal kita ya. Seperti perintah berilmu itu kan urusannya untuk terus membuat akal kita hidup gitu. Ya hidup ya, terus bisa kita lakukan la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun ya gitu. Ya nggak tahu kemarin sempat off bahasa Arab nggak ya. Mungkin sempat off sebulan gitu ya, kemudian ternyata hilang semua. Itu karena memang akal kita perlu ada godanya ya, bukan ghidha ya, ada perlu nutrisi ya untuk menjadikannya selalu bisa digunakan gitu ya. Jadi ciri generasi ya yang mendapatkan pertolongan adalah yang seimbang. Seimbang di 3 tadilah kalau saya, ruhi kita ya, kemudian fisik kita, kemudian akal kita ya. Sehingga ketika saya ditanya ya sama anak saya, Umi ngapain sih, kan udah nggak sekolah kok masih baca? Saya cuma bisa jawab, baca itu sampai kalau kita sudah meninggal baru udah nggak baca lagi gitu ya. Jadi kadang kalau kita mau jelasin apa kan nggak mungkin, yang bisa kita jelasin begitu ya, karena kita ingin menyeimbangkan tadi ya. Atau kemudian ketika seseorang ya sibuk kemudian ibadah sementara ya dia tidak ngopeni fisiknya, akhirnya sakit-sakitan ya, itu bukanlah yang terbaik ya. Karena al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah ya. Jadi mukmin yang kuat ya itu lebih dicintai ya daripada al-mu'min ad-dhaif ya. Itu sudah nasnya sudah jelas ya, kita nggak boleh meragukannya. Kemudian yang terakhir insyaallah terkait dengan ciri atau karakter generasi yang mendapatkan pertolongan ya, adalah generasi yang selalu introspeksi ya, muhasabah diri ya. Karena seperti yang diucapkan oleh Umar ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab ya. Kalau kita sekarang mencoba kemudian menghitung kalau kebaikan mungkin nggak perlu dihitung ya. Dosa lah kita hitung begitu ya. Kita hitung ya. Esok harinya kita masih ada kesempatan untuk kemudian menghapus ya. Karena di hadis itu kan disebutkan Quran ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat ya. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus sayyiat ya, keburukan. Artinya setelah kita hitung-hitung, ya Allah segini banyaknya begitu ya kesalahan saya ya. Esok harinya kita masih ada kesempatan untuk melakukan hal yang bisa menghapus kesalahan itu.
ya. Berbeda kasusnya kita dihisap nanti. Sudah nggak bisa ngitung sendiri ya. Ya betul. Sudah nggak bisa dihitung sendiri, juga nggak bisa ditembeli, artinya sudah nggak bisa dihapus ya. Makanya muhasabah ya, muhasabah diri ini menjadi ciri dari generasi yang layak mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena saat ia tahu kondisi dirinya, dia bisa terus kemudian memperbaiki yang ada, ya, memperbaiki yang ada. Masalah kemudian caranya bagaimana, setiap kita pasti punya cara ya, punya cara. Ada yang kemudian checklist harian, ada yang kemudian checklist mingguan, ada yang kemudian datang ke temannya atau ke gurunya menyampaikan, saya kondisinya begini ya, ternyata seminggu ini saya nggak ngapa-ngapain. Dari mana kamu tahu? Ya karena saya nulis, ternyata semua yang saya rencanakan nggak terjadi gitu ya. Atau kemudian ya ada yang cara muhasabahnya dengan bertemu dengan teman-teman belajarnya ya, kemudian saling menyampaikan ya, kamu hari ini sudah gini, atau minggu lalu, atau hari kemarin ya. Artinya cara muhasabah ini bermacam-macam ya, bermacam-macam ya. Dan kalau saya pribadi ya terkait dengan muhasabah ini ya, teman itu salah satu komponen ya yang bagi saya ya itu menolong untuk melakukan muhasabah ini ya. Karena apa? Saat kita muhasabah sendiri dan terus sendiri ya, kita ketika lihat kebaikan kita rasanya sudah banyak begitu ya. Apalagi kalau kita fokusnya ke kebaikan ya, sementara nggak lihat ke kesalahan kita ya. Tapi kalau dengan teman ya, ketika kita nggak ngintip ya, punyanya teman, tapi ketika kita lihat teman kita, loh kok sudah kemana-mana gitu ya, artinya kebaikannya kok banyak banget, itu menjadi booster ya, menjadi motivasi. Ya Allah, ternyata saya belum melakukan apa-apa. Dan kita ingat di surat Al-Asr, dan ini menjadi penutup ya, di surat Al-Asr itu kan syarat seseorang ya agar tidak rugi ya, agar untung terus ya. Itu kan tidak hanya iman amal soleh ya, tapi ada tawaso ya, yang belajar bahasa Arab, apalagi yang belajar sorof ya, belajar iqlal ya. Tawaso itu berarti bukan ngasih nasihat, tapi saling ya. Makanya kalau bagi saya pribadi, ada teman ya untuk muhasabah itu menjadi penting ya, karena tadi untuk kemudian membuat kita ya membuka mata kita bahwa ternyata kondisi kita masih jauh dari kelayakan untuk menjadi yang solih tadi ya. Insya Allah itu yang bisa Ana sampaikan. Sebenarnya isi buku ya, tapi coba saya simpulkan dan menjadi introspeksi ya. 6 hal ini coba di checklist hari ini, niat saya sudah mujarrad atau belum ya, kemudian sudah kebaikan saya sudah tersegerakan atau belum begitu ya. Ya, saya kembalikan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah. Masya Allah ya, materinya hari ini menohok-nohok gitu ya Ustazah. Rasanya kayak ditohok-tohok gitu. Waduh, Masya Allah. Masih banyak yang kurang nih dari kita pribadi. Oke, alhamdulillah materi dari Ustazah hari ini sudah selesai. Kira-kira kita cek dulu apakah ada pertanyaan Ustazah. Kalau di Facebook ini ada salam Ustazah dari Mbak Listia Wardani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Alumni ya Ustazah. Nah, alhamdulillah berarti tidak ada pertanyaan hari ini Ustazah. Semoga bisa dipahami teman-teman semua. Dan insya Allah semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mempraktekkan semua ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga Allah berkahi ilmunya sehingga bisa meresap ke hati dan berbuah amal. Oh, ini ada salam lagi Ustazah dari Ukti Indah Naili. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kapan Indah ke rumah Ana lagi? Masya Allah. Ini ditanya ini Ukti Indah. Semoga Ustazah senantiasa diberikan kesehatan. Begitu juga dengan Ukti Ayu. Amin, Allahumma amin. Izin bertanya ternyata Ustazah, ada pertanyaan ternyata Ustazah. Tentang menyegerakan sholat. Misal sudah masuk waktu sholat dan kita ingin segera menunaikan agar bisa tepat awal waktu. Lalu orang tua mengajak untuk menunda. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Jazakumullahu khairan jawabannya Ustazah. Tafadhali Ustazah. Iya.
mengajak untuk menunda, apa yang ditunda? Nah, sholatnya Sebabnya, oh, bukan sebabnya tidak disebutkan, tidak disebutkan. ya. Jadi di sana orang tua ya, tetap kita memperlakukan ya orang tua dengan baik ya, wabil walidaini ihsana ya. Jadi bisa jadi ya, ada kalanya orang tua juga ada yang sudah memahami ya keutamaan menyegerakan sholat, tapi ada kalanya belum ya, belum memahami itu ya, sehingga jika kemudian belum memahami, ya itulah PR besar kita ya untuk kemudian menyampaikan ya. Amar ma'ruf nahi munkar ya, menyampaikan kenapa ya kita menyegerakan ya, karena memang ada perintah menyegerakan ya, badiru bil amal itu ya, jadi segerakan amal ya. Kemudian juga bisa disampaikan bahwa ajal ya, tidak ada yang tahu ya. Kemudian juga bisa disampaikan, bisa jadi saat ini tidak ada apa-apa, tapi saat kita akan melaksanakan sholat di waktu yang mundur tadi ya, ada halangan yang membuat kita betul-betul tidak bisa melakukan sama sekali ya. Sehingga jika kondisi orang tuanya sudah paham ya, tinggal disampaikan ayo toh Bu ya. Tapi kalau belum ya pelan-pelan ya, karena terkait tadi ya amar ma'ruf ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga berlaku di keluarga ya. Bahkan tadi saya nggak nyebutkan keluar ya, di keluarga kita aja. masih banyak hal ya, entah kita anak ke orang tua ataupun orang tua ke anak, istri ke suami ataupun suami ke istri begitu ya. Jadi proses ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Nah, begitu jawabannya Ukhti Indah, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah. Nah, berarti Ukhti Indah ini dapat buku ini Ustazah. Barakallah. Alhamdulillah, barakallah Ukhti Indah. Ini bukunya Sifat Wudhu dan Sholat Nabi, barakallah. Bisa diambil ke ma'had atau mungkin diwakilkan ya jika tidak bisa diambil ke ma'had seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi Ustazah. Oh, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah apa gimana ini? Biasanya pemateri suka kalau nggak banyak pertanyaan ya Ustazah ya. Saya nggak butuh pertanyaan, saya butuh ayo kita bikin checklist gitu. Masya Allah, betul Ustazah. Jadi ini PR-nya teman-teman nanti ya, jangan lupa nanti membuat checklist di rumah masing-masing untuk dirinya masing-masing seperti itu. Alhamdulillah, kalau begitu kita akhiri saja Ustazah pertemuan kita hari ini. Karimah hari ini insya Allah berakhir di sini. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa 2 hari lagi penutupan pendaftaran Ma'had Abdurrahman bin Auf. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, untuk yang belum bisa bahasa Arab atau ingin memperdalam lagi atau mau mengulang seperti saya karena sudah banyak yang lupa ya. Tadi untuk pengen tahu apa sih lamut taukid itu banyak banget di Quran ya dan di hadis. Jadi kalau mau tahu, ayo sini belajar bahasa Arab di Ma'had Abdurrahman bin Auf. Tafadholi. Pendaftarannya insya Allah ditutup tanggal 18 Desember, itu berarti 2 hari lagi. Nah, kapan tesnya insya Allah besoknya, jadi tanggal 19 Desember. Nah, terus tahu nggak sih hari Jumat besok itu ada Hari Bahasa Arab Sedunia ya Ustazah? Ya kalau nggak salah, iya betul. Nah, itu kita sebagai lembaga yang bergerak di bahasa Arab ingin ikut berpartisipasi gitu. Nah, jadi sobat semua bisa cek Instagramnya Ma'had Abdurrahman bin Auf. Kita lagi ada giveaway bernilai Rp470.000. Silahkan segera cek dan ikutin syarat-syaratnya. Semoga mungkin jadi rezekinya teman-teman nih, dapat sesuatu dari sana atau dapat informasi penting dari Ma'had Abdurrahman bin Auf yang bisa menjadi jalan teman-teman masuk ke surga. Allahumma amin. Nah, insya Allah cukup sampai di sini saja. Kami mohon maaf, semoga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman dan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.